Cheers! Bang Rizky, kenapa kamu hebat banget sih? Baru 1 bulan di sini, kamu udah bantu investor. Untung ratusan juta. Bang Rizky, kali ini ujian magang pasti bakal lulus gampang. Jangan lupa kami ya. Gak mungkin. Pasti nggak. Kalian semua cantik-cantik dan manis-manis. Pria pasti suka sama kalian. Kami sangat kagum sama kamu, Kak Rizky. Kalau waktu itu aku, ayo, sedih. Manager. Kakak tahu kamu masih jomblo. Wanita biasa ini tak pantas buatmu. Kakak kenalkan, satu wanita super cantik. Seberapa cantik? Payudara besar, pinggang ramping, tinggi 1,7. Oke, kirim WA-nya. Gampang digoda. Aku godain sekarang. Bu Ayu itu wanita dingin yang tak toleran. Tunggu kau ganggu, Bu Ayu. Siapkan saja dipecat malam ini. Salahkan saja kau mahasiswa baru. Lulus tak patut terlalu hebat. Wanita dewasa juga. Hello? Halo, temanmu kasih WA-nya. Ada apa? Aku, kata temanku, kamu seksi, gampang digoda. Apa? Kita semua dewasa, jangan pura-pura. Jujur saja, aku Rizky. Siapa namamu, Nona? Kita bisa ketemu lain hari, ngobrol soal hidup. Putri. Ayu. Lestari. Namamu. Sama dengan CEO perusahaan kita. Kata orang, wanita kayak gini kelihatan dingin dan cuek. Tapi, wanita dingin ini biasanya dalamnya seksi. Cari mati. Ibu telepon aku, besok aku godain kamu. Rizky, kok nggak datang kencan semalam? Aku susah payah cariin cewek bagus buat kamu. Kamu malah ngecewain dia. Perilaku kayak gini, jangan harap bisa dapat pacar. Siapa bilang aku nggak punya pacar? 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 Sistem hidup sempurna aktif. Bu Ayu, orang yang Bu cari sudah ketemu. Namanya Rizky Pratama. Dia magang di perusahaan kita. Rizky? Kabupaten Suryalaya? Rizky? Percaya sama aku. Aku pasti lindungi kamu. Beraninya dia nggak hormati Bu Ayu. Benar-benar nekat. Tenang saja, Bu. Biar aku suruh orang buat kasar dia. Tunggu dulu. Dia masih berguna. Kau pergi dulu. Baik Bu Ayu. Kemarin malam mabuk banget. Kenapa ada teman baru? Lo, Putri Ayu? bosku ini? Kok aku punya dia? Kata teman aku, kamu seksi banget. Cari mati. Gawat, gawat, gawat. Aku pasti mati. Hendra si pelit. Ada dendam apa? Kok tega ngejahilin aku? Aku cuma untung saham 200 juta. Harusnya ngejahilin aku.
Ding, sistem jomblo aktif. Orang tak jadi budak. Silakan lawan. Atasan yang menyebalkan. Jika berhasil, dapatkan data saham 7 hari ke depan. Sam. Bagus. Aku tahu. Aku anak pilihan. Hendra si pelit. Tunggu saja. Aduh, bagian HR ini kok lama banget belum kasih kabar. Jangan-jangan Rizky semalam tak tertipu. Dia baru dapat uang, sudah sok banget. Mana bisa aku diam saja. Tenang saja, Pak. Status Anda, menghajar dia. Banyak cara. Berani melawanku? Kau, panggil Rizky sekarang, ke kantorku. Baik, Pak Hendra. Rizky, salahkan saja kau. Performa magangmu terlalu hebat, malah menutup namaku. Aku terpaksa manfaatkan bos Hendra untuk usir kau. Bang Rizky, Pak Hendra, memanggilmu. Akhirnya tiba juga. Siap. Ayo pergi. Kau datang, bantu aku, siram tanaman. Polisi sepatuku. Kenapa? Buta tuli? Tak dengar perintahku. Cepat! Siram tanaman? Siap. Air panas! Dasar jalang! Kusuruh siram bunga! Kenapa siram aku? Bukannya kau suruh sirami kamu? Kamu lulus kuliah gimana? Sialan! Selamat, tugas selesai. Dapatkan data saham seminggu ke depan. Aku ini wakil manajer investasi. Dipermalukan. Kau percaya nggak? Aku. Katakanlah. Aku baru bantu perusahaan untung 1 miliar. Gak bisa. Di depan bawahan, gak boleh langsung hukum Rizky. Kalau enggak, kayaknya aku nggak punya mental. Kali ini maafkan. Gaji 2 bulan kau dipotong. Potong gaji? Kau pantas? Kau. Magang ini berani juga. Rizky, pagi-pagi kenapa bikin onar di kantor? Kalau bukan Pak Hendra murah hati, kau pasti sudah dipecat. Entah bagaimana orang tuamu mendidikmu. Orang tuaku perlu kau kritik. Kau yang kasih makan minumku, atau kasih pakaian perlengkapan. Mau cari ribut, bilang saja. Jangan pura-pura baik. Rizky, kau! Rizky, kau pikir aku tak berani pecat kau? Ya sudah, PHR yang urusnya. Atau cuma Bu Ayu yang bisa langsung keluarkan magang. Kamu gak berhak. Sial. Halo, siapa? Aku Ayu. Bu Ayu? Halo? Ada apa? Suruh Rizky dari divisi kalian ke kantorku sekarang. Oh, baik. Aku suruh Rizky ke sana. Kayaknya semalam berhasil. Gak usah repot-repot lagi. Rizky, Bu, Ayu panggil kamu. Cepatlah ke sana. Aku punya data saham, bisa tawar dengan bos, tak perlu takut. Kenapa? Kamu tak bisa usir aku? Mau Bu Ayu keluarkan aku? Dengar ya, yang bakal dipecat pasti kamu. Kamu! Sial, sudah mau mati masih sok keras. Bukan Pak Hendra, ini. Rizky ini sok jago. Kalau dia tak dipecat, kita bagaimana? Kamu masih ada. Tunggu dia dipecat. Aku akan kontrakan kamu. Serius? Sini. Bu Ayu, panggil aku. Meski punya senjata, tapi di depan dia masih agak gugup. Kamu gugup. Semalam aku bukannya sok jago. Nggak gugup kok. Aku nggak merasa gugup. Memang tak bisa dihindari.
Dia datang dengan penuh gairah. Jangan mendekat! Anjing, pergi sana! Percaya sama aku pasti lindungi kamu. Pas chat semalam, mukanya jago bikin naksir. Kenapa malah gugup? Bu Ayu ada niat. Apa hari ini aku beruntung? Dapat sistem dan bos seksi mendekat. Ini hidup enak. Peringatan, sebelum selesaikan misi akhir, larang berkencan. Wanita cuma ganggu kecepatan seranganmu. Kalau enggak, sistem akan otomatis kastrasi. Kastrasi! Bu Ayu, jaga sikapmu. Apa? Kita nggak cocok. Aku ini orang jujur dan kerja keras. Kalau mau aku naik pakai cara begini, aku tolak sangat keras. Kenapa nggak cocok? Tujuan hidupku sangat jelas. Tak pernah berhayal, mencari kesempatan untuk naik cepat. Sistem, aku benci kamu. Kak Rizky, memang masih Kak Rizky yang tanggung jawab. Kamu cuma magang, baru sebulan di sini. Meski ada prestasi, malah melawanku dan godain bos. Tak takut, aku pecap kamu. Bu Ayu, godain bos itu salah. Melawanku. Di perusahaan, bukannya yang hebat yang naik. Aku lebih hebat, kenapa harus tunduk? Kamu memang percaya diri. Karena hebat, Bu Ayu, bisa nggak batas transaksiku ditingkatkan lagi? Naik berapa? 100 miliar. Bu Ayu, aku jamin pasti untuk... Ada sistem. Cuma target kecil. Gampang saja. Kamu baru datang. Cuma untung sekali. Limit 1 triliun akan jadi omongan. Kuizinkan 1 miliar. Biar kulihat kemampuanmu. Untung sedikit pun tak apa. Asal tak rugi. Oke. Tunggu saja uangnya. Kamu memang percaya diri. Kalau rugi, kamu harus janji satu hal. Oke. Aku mulai operasi. Aku belum bilang apa. Bang Rizky, gimana? Bu Ayu apa dia menyusah kamu? Bu Ayu kenapa susahin aku? Gak apa-apa, kerja saja tenang. Rizky, kamu tak dipecat? Maaf ya, kamu kecewa lagi. Pak Hendra. Sudah kumpul semua. Aku akan umumkan tugas hari ini. Seperti biasa, karyawan lama bisa akses 500 juta. Magang cuma 50 juta. Kalau tugas hari ini tak tuntas, maka aku akan... Tunggu dulu. Aku bilang Bu Ayu, aksesku jadi 1 miliar. Jangan lupa ubah ya. Rizky, kamu siapa sih? Berani minta 1 miliar? Kamu nggak tahu? Mandiri Investama, sejak Go Public, belum ada magang yang berani minta 1 miliar. Itu karena kau tak mampu. Pandanganmu sempit, seperti katak di sumur. Kamu! Bang Rizky, saham itu risiko. Investasi, hati-hati. Pelan-pelan saja. Tenang saja. Kalau ada konsekuensi, aku tanggung. Tanggung? Kau mau tanggung pakai apa? Jual kau pun takkan cukup sekalipun. Jangan kira berhasil satu proyek lalu sombong. Ini disetujui Bu Ayu. Kau ini tutup mulutmu. Jaga saja dirimu. Kau pikir kau siapa? Bu Ayu itu ibumu. Kau cuma penyewa kos yang makan roti dan miskin. Kira-kira dipanggil Bu Ayu sekali sudah bisa dekat dengannya. Dengar ya, kau ini cuma katak yang mau makan daging. Kau tahu nggak?
Kau tahu sendiri apa yang kau lakukan. Rizky, tak mau akting lagi ya? Main HP di depan umum. Kau lagi. Aku tunggu notifikasi Bu Ayu. Cuma 50 juta. Cukup buat siapa? Rizky, kemarin minum otakmu rusak ya? Tunggu notifikasi. Kalau Bu Ayu benar-benar naikkan ke 1 miliar di depan semua orang, aku makan kursi ini. Pak Hendra, Kak Intan, kenapa kesini? Bu Ayu meminta naikkan limit Rizky sampai 1 miliar. Apa? catat saja sesuai dokumen. Asisten Intan, apa ada salah? Rizky ini cuma magang baru, yang baru kerja. 1 juta? Kenapa dia? Kamu meragukan putusan Bu Ayu? Tentu saja aku nggak berani. Kalian kerja saja. Kak Intan! Rizky, Bang Rizky, apa kamu kerabat Bu Ayu? Bang Rizky sekarang bisa akses 1 juta. Mau habiskan semua. Kursi ini gimana dimakan? Mau ku beli saus teriyaki buatmu? Rizky, jangan keterlaluan. Tugas ini dari Pak Hendra. Kamu ini melanggar aturan. Pemiliknya aja tenang, anjingnya malah panik. Kamu? Baiklah, memang sesuai namanya. Kamu memang murahan. Rizky, berani kau hina aku? Aku ini menasihati kamu. Benarkah? Mungkin bahasa Indonesia aku kurang jago, jadi gak dengar kamu menasehati aku. Selama ini, kamu cuma ngejar Hendra si pelit. Kamu! Sudah. Kamu murahan. Jangan kira semua orang juga murahan. Jangan kira aku tak tahu niatmu. Kamu memang mau usir aku. Rizky, jangan asal fitnah. Orang seperti kamu berani minta 1 juta dari Bu Ayu. Kalau rugi, tak usah Bu Ayu. Seluruh perusahaan takkan terima kamu. Sudah waktunya. Tenang saja. Aku pasti kecewakanmu. Tak cuma tak rugi, modalku malah 5 kali lipat. 5 kali? Gila, 500 juta. Pernah lihat uang 500 juta? Kalau aku bisa dapatkan. Kalau kamu benar dapat, di depan umum, aku sujud minta maaf. Tapi, kalau kamu gagal, langsung keluar dari perusahaan ini. Oke, kau bilang jangan ingkar janji. Kau dapatkan dulu saja. Bang Rizky, kok kau langsung taruh 100 juta semua sekaligus? Gak mau cek dulu? Tenang saja, biar saja sedikit dulu. Kenapa? Rizky sang raja saham. Apa kau siap? Menunggu aja. Semoga di perusahaan selanjutnya, kau bisa kurangi sikapmu. 5 menit. Cuma 5 menit, kau akan sujud di depanku. Minta maaf. Sudah mau mati masih sok. Dengar ya, Pak Hendra sudah lapor, Bu Ayu. Bohongi kami saja sudah cukup. Berani bohongi Bu Ayu. Waktu ini, lebih baik persiapkan lututmu biar nyaman saat sujud nanti. Lihat saja trikmu. Saat hasilnya keluar, langsung ku hajar kau. Semua orang kota Pantai Indah akan lihat. Ini mana mungkin? Aduh Bu, 100 miliar? Ya Tuhan. Bang Rizky, kamu bukan manusia, kamu Tuhan. Kamu hebat banget. Yang penting cuma setengah hari. Kalau sehari penuh, pasti bisa 200 miliar. Jangan begitu. Gak mungkin. Rizky, apa yang kamu lakukan? Sekarang, kamu tahu harus bagaimana kan? Maaf, aku salah. Aku yang salah. Cuma segitu aja. Lagian, kamu lupa gerakannya. Rizky,
Jangan keterlaluan. Aku sudah minta maaf. Kamu mau apa lagi? Kita rekan kerja. Kamu mau aku sujud ke kamu? Lagian, kamu pikir kamu siapa? Rizky, kau berani pukul aku? Aku lama-lama mau pukul kamu. Kalau masih ngomong kotor, kubuntutin di mulutmu. Oke, pukul rekan kerja. Aku lapor ke manajer HR, aku lapor Bu Ayu. Silahkan. Magang yang baru dapat 100 miliar, dan magang yang cuma bisa ngomong kotor. Siapa yang Bu Ayu pilih? Asisten Intan. Bu Ayu sudah tahu, kamu hebat. Bu Ayu juga tahu, semua yang terjadi di sini. Rizky, aku mohon bantu, aku minta maaf. Ini masalahku sendiri. Pukul aku. Sialan. Keamanan, usir orang ini. Rizky, mohon. Kau dipecat. Beri aku kesempatan lagi. Rizky. Sampai jumpa. Dia dipecat. Bu Ayu, mau apa? Tak sangka Kak Rizky, ternyata hebat sekali. Cuma setengah hari, dari modal 10 miliar, malah untung 100 miliar. Kak Rizkyku, kenapa begitu hebat? Bu Ayu, tatapanmu bikin takut sedikit, Bu Ayu. Ini apa maksudnya padaku? Rasanya selalu menatapku, bahkan aku difitnah di KTV pun dia tahu semuanya. Bagus sekali. Nanti ambil komisi ke keuangan. Terima kasih Bu Ayu. Jadi Bu Ayu, berapa limit operasiku besok? Limit 200 miliar. Gunakan saja. Yes! Oh ya, Bu Ayu. Kemarin aku salah tambahkan ke grup keluarga. Atau keluar saja? Aku masih mau cari tahu masa kecil Kak Rizky. Mana mungkin langsung keluar? Gak bisa. Kenapa sih? Itu grup keluargaku. Kamu di dalam gak berguna. Perusahaan harus mengetahui kondisi tiap karyawan secara detail. Alasan ini sempurna. Aku sungguh jago berpikir. Bapak tanya aku saja bisa juga. Nggak perlu di grup keluarga untuk tahu. Bu Ayu. Gak bisa tahu dari cerita orang lain. Aku di grup itu. Pulanglah. Nanti, kalau ada yang ganggu para magang kalian, bilang saja, biar aku urus. Benarkah begitu? Kurasa Bu Ayu mempunyai niat lain. Rizky Sang jenius. Limitnya sudah naik sampai 100 miliar. Besok mau dapat berapa? Paling nggak 300-400 miliar. 300-400 miliar kurang. Dengan kemampuan Rizky, itu masih kurang. Paling nggak 1 triliun. Wah, ini memang pantas Rizky. Bang Rizky komisi kali ini banyak paling nggak ratusan juta. Dapat banyak gak mau traktir. Iya, harus traktir. Pijat kaki, vokalis, semua paket. Pasti traktir! Saham tiba-tiba margin call. Kumpulkan semua data, rapikan dan serahkan padaku. Siang ini, malam ini, semua lembur. Pak Manajer, ini bukan tugas divisi investasi. Iya, Pak. Kami mau makan. Tunggu habis makan. Kami urus. Kamu? Makan atau kerja? Mana yang lebih penting? Rizky, kamu mau kerjakan? Lembur. Tugas dibuat lembur 4 jam, hadiah mobil mewah X7 Plus 1 miliar. Rizky, kamu mau lembur? Rizky, kamu mau lembur nggak? Sebagai atasan, walau cuma wakil, kuatur tugasmu. Kamu harus patuh. Tentu saja. Kalau kau berani tolak, aku bisa buatmu hidup di kantor ini menderita. Lihat saja, kau pergi nggak? Tentu saja mau. Lembur itu kerja untuk perusahaan. Sebagai bagian dari perusahaan, harus mau berkorban. Harus seperti lebah yang rajin. Wing Wong. Gak mau uang, bodoh banget.
Kamu mau? Mau dong. Kenapa, Pak Manajer? Apa kita nggak ada kerjaan? Oh, Pak Manajer, apa kamu iri sama kemampuanku? Jadi sengaja buat aku susah? Mana mungkin. Selesaikan tugasmu segera. Serahkan besok. Tugas harus selesai. Kalau enggak, aku akan hukum kamu. Jumlah kerjanya tak cuma jam kerja. Meski lembur semalam, takkan bisa selesai. Besok pas bisa, cari kesempatan buat hukum dia. Halo, siapa ini? Aku. Bu Ayu. Halo, ada apa, Bu? Gak ada perintah, cuma mau tanya, sudah makan belum? Belum. Ada kerjaan yang harus kulakukan. Wakil manajer suruh lembur, semua divisi investasi masih ada. Cuma Pak Hendra itu suruh aku cek proposal produk investasi ini. Bukannya ini tugas divisi promosi? Kenapa ke divisi kalian? Hendra mana? Suruh dia ke kantorku. Bu Ayu, aku mau lembur. Jangan urus, jangan kerja. Sekarang, sebentar lagi, cepat ke sana. Tapi aku cuma mau lembur. Hendra atau saya, bos kamu? Cepat, datang ke sana. Baiklah. Susah banget mau lembur. Bu Ayu belum makan. Aku datang nanti ya. Berhenti, makan bareng aku. Gak enak. Kalau ketahuan orang, gak bagus buat kamu. Aku gak peduli. Kamu takut apa? Duduk. Kalau nanti orang bilang aku cuma cari uang, mending gak usah. Berani pergi? Foto bayimu celana terbuka akan langsung muncul di grup kerja kantor. Gak dong. Bu Ayu, kamu ini agak... Agak apa? Nggak punya status. Kamu masukin aku ke grup keluarga Pratama, aku belum tuntut kamu. Makan bareng aku kenapa? Makan. Memang karisma ini, CEO cantik suapi makan. Nggak bisa nolak. Peringatan, pemilik sistem dilarang berhubungan mesra atau hadiah dicabut. Sistem, aku benci kamu. Masih sok-sokan juga. Memang tak salah Inya, dia masih suka Daki. Kayaknya benar-benar Kariski yang dulu kusuka. Soal bekas luka di pantat, nanti pasti kutemukan. Mulai sekarang temani aku makan tiap hari. Kalau gitu harus dihitung lembur. Ya sudah. Oke, makasih Bu Ayu. Jangan panggil Bu Ayu lagi. Saat ada orang, panggil Ayu saja. Gak enak kan? Kenapa enak? Kamu pria, takut apa? Aku takut apa? Cuma nama saja. Kayaknya jarak melihat bekas lukanya makin dekat. Janji kosong. Berani absen pulang awal? Jangan sampai jatuh ke tanganku. Akan kubinasakan kau. Tugasmu sudah selesai. Siapa yang kasih izinmu pulang lebih awal? Apa kau anggap aku sebagai atasanmu di sini? Apa kau peduli pekerjaanmu? Mau tahu siapa yang kasih izinku? Oke, ku kasih tahu. Bu Ayu yang kasih izinku. Kalau hebat, cari Bu Ayu saja. Bu Ayu kasih izinku. Bos besar perusahaan ini mau cari kamu si magang. Kau tak tahu diri. Apa kau pantas? Jangan kira ketemu Bu Ayu bisa nempel Bu Ayu. Bisa langgar atasku. Hari ini,
Walau Tuhan turun sendiri, takkan bisa selamatkanmu. Ayo, bicara baik-baik. Tenang saja. Kenapa? Takut. Tak berani telepon Bu Ayu untuk konfirmasi. Kulihat kau jabatan kecil, tapi keahlianmu menindas orang lemah. Tak patuh aturan? Melanggar disiplin, berani lawan atasan. Sikat barangmu dan pergi. Takut ya takut. Tak berani telepon Bu Ayu, sulit banget ngaku takut. Kamu, perusahaan ini milik Kestari, Mandiri Investama, bukan kerajaanmu. Kau suruh aku pergi, aku pergi. Kau pikir kau siapa? Kau tak berani telepon Bu Ayu. Oke, aku telepon. Di depan kau, aku konfirmasi ke Bu Ayu. Ya udah, teleponlah. Kau pikir Bu Ayu kerabatmu? Biar dia bikin Bu Ayu marah. Siapa tahu Bu Ayu suruh dia keluar dari sini. Bu Ayu, kenapa datang sendiri? Ada apa harus telepon nomor pribadiku? Bu Ayu, telepon saja, langsung aku lari. Mendengar nasihat Bu Ayu, Aku lagi tanya kamu. Kenapa telepon aku? Bu Ayu, begini ceritanya. Hari ini, aku suruh Rizky mengatur dokumen. Itu dokumen penting. Aku tak bilang apa-apa. Aku cuma bilang, atur saja dan serahkan padaku. Dia itu tak bilang apa-apa. Langsung main keluar. Tak bilang pamit. Aku juga tahu, anak muda suka main. Tak apa-apa, aku juga bisa paham. Lihat, aku cuma tanya sekali. Dia langsung marah. Kamu bisa berhenti? Jam 12:05, Rizky datang ke kantor. Wakil manajer Hendra duduk di kursi Rizky langsung marahi. Sepanjang cerita, Rizky cuma bilang satu kalimat, minta Bu Ayu hadapi. Tapi wakil manajer tak telepon, malah mendesak Rizky telepon. Selanjutnya, Rizky keluarkan HP dan telepon sampai selesai. Sebagai atasan, menindas, magang, Hendra. Tahu kira aku bodoh? Bu Ayu, aku salah. Sebenarnya, aku terlalu peduli soal kantor. Tak sangka dia bisa lakukan apa katanya. CEO dingin ini bisa diandalkan. Dia benar-benar bertindak. Kamu salah. Salah di mana? Aku salah. Tak boleh keras sama magang. Harus lebih sabar. Biar mereka merasa diterima. Aku salah. Tak boleh kasih tugas berat ke magang. Kayaknya cuma itu saja. Benar tak ada lagi? Tak ada lagi. Jadi katakan, tugas ini bagian mana? Ini bagian humas. Kenapa bisa sampai ke tangan bagian investasi? Wakil manajer Hendra, katakan padaku kenapa ini bisa terjadi. Aku salah. Aku janji takkan terjadi kesalahan seperti ini lagi. Lembur. Apa masalahnya? Ini. Kalau begitu suka lembur. Oke, hari ini kau pergi. Lapor ke Departemen Kebersihan. Jadi petugas kebersihan. Sampai akhir bulan. Sebelum jam 8 malam tak boleh keluar kantor. Penampilan bos seksi hari ini memuaskan sekali. Sayang aku saja, kesempatan lembur langka. Upgrade sistem kali ini. Takutnya harus jujur, habiskan 7 hari kerja. Kalau ada masalah, langsung cari aku. Iya. Semua magang kalian, karyawan lama juga. Kalau nanti ada masalah kerja atau masalah kehidupan, bisa laporkan padaku. Gak sombong lagi. Bu Ayu, sibuk nggak? Ada apa lagi? Malam ini jamuan Departemen Investasi. Ayo ikut. Kau panggil aku apa? Ayo. Aku nggak ikut. Kalau aku ikut, mereka pasti kaku. Aku ada urusan.
kalian saja. Oke. Oh ya, ku dengar kau janji bisa di sini. Hasilkan 100 miliar, kau bisa? Pria, mana boleh tak bisa. Percaya diri juga. Coba taruhan, Taruhan apa? kawah jadi pacarku. Jangan. Nggak bisa. Ganti taruhan. Apa aku jelek sekali? Oke, ganti taruhan. Kawah, ajak aku jalan-jalan. Boleh. Kalau aku menang gimana? Kalau menang, aku jadi pacarmu. Nggak mau. Lepaskan aku. Oke, kalau kalah, kau boleh minta apa saja. Misi aktif, dapatkan air mata Dewi. Hadiah, kemampuan dengar pikiran. Air mata Dewi? Jadi aku harus buat dia nangis. Sistem ini lucu-lucu aja. Aku nggak akan nindas. Kau cuma perlu ajak aku makan. Kalau menang, kau nggak dihukum. Oke, bilang acara, investment. Akhirnya, tak tega, ajak aku makan. Cowok, benar-benar hewan yang dua kepala. Ku dengar porsinya sebesar ini. Kenapa cuma segini orangnya? Bang Rizky, belum kumpul semua. Tunggu tamu utamanya. Kalau enggak, siapa yang bayar? Tak usah tunggu. Mau makan apa? Pesan saja langsung. Bu Ayu, makananmu makan bersama semua orang. Iya. Kalau enggak, nggak apa-apa. Lupa kasih tahu. Ayo, duduk dulu. Maaf ya, Bu Ayu. Demi hadiah, harus korbankanmu. Bang Rizky, tinggalkan Bu Ayu sendirian. Apa nggak enak? Kenapa? Bu Ayu sudah dewasa. Dia bisa pesan sendiri. Iya kan? Gak usah kita kasih makan. Iya kan? Lagian, kita... Keliru. Kamu marah. Kamu sengaja manfaatkan aku suka di depan mereka bikin aku malu. Kok nggak nangis? Sial, salah kamu sistem. Bikin aku jadi orang yang gak bisa diandalkan. Tugas juga belum selesai. Ayu juga jadi marah. Aku cuma bercanda. Gini, aku janji satu syarat. Jangan marah lagi. Boleh kan? Kecuali pacar. Aku mau ke rumahmu. Kamu mau apa? Kita berdua. Nggak boleh kayak gitu. Kamu mikir apa sih? Aku cuma mau tanya, gimana beli saham? Oke, tapi jangan lama-lama. Takutnya nama baikmu rusak. Cih, Bibi, Rizky, bully aku lagi. Kamu kirim apa? Kenapa? Tunggu aja. Tunggu Bibi marahi kamu. Kamu ini. Paman Hendra. Iya? Apa kita cuma diam-diam tonton Rizky itu jadi sukses? Tak ada cara menghadapinya. Tentu ada. Dia buat aku sangat sengsara. Mana mungkin ku lepaskan dia? Kita harus gimana? Ku dengar penerus Santoso Group, Aditya Santoso, gila-gilaan ngejar Bu Ayu. Kalau Tuan Muda Aditya tahu Bu Ayu suka sama Rizky, dia pasti bakal marah. Kita ini manfaatkan orang lain. Betul. Pak Hendra memang pintar. Iya. Ibu. Dasar bocah nakal, berani ganggu Ayu. Bukan, Bu. Aku nggak ganggu dia. Dia, kalau kau buat Ayu marah lagi, aku suruh ayah pukul kau. Kau bakal kena rotan. Bukan, Bu. Aku nggak. Kenapa? Kau yakin cuma mau kenal keluargaku? Kok aku rasa tujuannya nggak baik. Aku cuma mau kenal keluargamu. Gak ada hal lain. Sini HP-nya. Kulihat. Gak mau.
Kalau masih ganggu aku adukan ke orang tuamu. Ayahmu pukul pakai sabuk. Kalah sama wanita. 2 kali. Ini rumah Pak Rizky. Aku ke toilet dulu. Selesai, cepat pulang. Nggak mau. Apa ini mengundang musuh? Aku cantik nggak? Cantik. Peringatan, pemilik sistem, tenanglah, jangan berfantasi. Parah sekali. Kenapa pakai baju aku? Copotlah. Apa? Parah sekali. Selamat, tugas selesai. Silakan ikat target dapat skill dengar pikiran. Ternyata tugas bisa selesai begini. Aku belum mikir untuk selesaikan. Soalnya Ayu kenapa begitu baik padaku? Si Rata ikat target. Ikat Ayu? Berhasil ikat. Tidur malam ini nyenyak sekali. Belum pernah tidur sepenuhnya. Biasanya malamnya bangun 7-8 kali. Malam ini malah nggak bangun sekali. Kamu hebat juga, rebut kamarku, malah bawa selimutku. Emang kamu yang gangguin aku kemarin. Lagian aku sudah pakai. Mau pakai juga? Nggak apa-apa, aku nggak keberatan. Aku keberatan. Siapa tahu kamu pakai buat hal buruk. Jangan dikembalikan. Selimut ini ada bau, Kak Rizky. Malamnya bisa tidur nyenyak. Wanita ini benar-benar licik. Jangan salah paham, aku pria baik. File di komputer selain game, tak ada yang lebih dari 1 giga. Jangan asal fitnah. Aku tidur di sofa semalaman. Kamu malah bilang begitu. Tak tahu balas budi. Sudah hidup bareng ya? Rizky Sang, jenius. Mohon saham yang kuat. Kak Rizky jenius. Aku juga mau cari uang pembalut. Nggak masalah. Mau berapa, bilang aja. Aku kasih rekomendasi. Kasih yang bagus ya. Dasar pervert. Lagi apa? Tak kerja dengan sungguh, malah main-main di sini. Lagi apa kalian? Lihatlah, lihat sendiri. Kalian anggap ini tempat apa? Berisik dan berasap begini, tak tahu diri. Siapa ini? Tak tahu, mungkin bos departemen mana? Kamu juga. Kamu dari departemen mana? Siapa namamu? Gak mau kerja? Cepat pergi sana. Pak Aditya, dia Rizky Pratama. Dia favorit Bu Ayu. Aduh, aku juga nggak tahu kenapa Bu Ayu suka sama dia. Ternyata kamu Rizky. Kali ini Tuan Muda Aditya datang. Rizky, kali ini kau pasti tamat. Aku. Kamu siapa? Dasar anak baru kayak kamu. Tak pantas tahu siapa aku. Tapi ku ingatkan. Kau sudah aku pecat. Cepat kemas barangmu dan pergi sana. Kau tahu aku juara penjualan. Kau suruh aku pergi, aku harus pergi. Diam, Rizky. Beraninya kau bicara ke Pak Aditya. Cepat, sujud minta maaf. Pak Aditya, tenanglah. Dia merasa juara penjualan, jadi sombong di kantor. Aku tak salah, kenapa minta maaf? Masih bilang tak salah, kau merokok. Kau tahu gak, secara ringkas, kau langgar aturan kantor. Secara besar, kau bakar-bakaran. Paham gak? Itu kejahatan. Jangan omong kosong. Kau tak diterima di investasi. Cepat kemas barangmu dan pergi. Bu Ayu yang bisa pecat aku. Tak usah kau campuri. Kau. Kapan magang divisi investasimu berani bicara ke aku begini? Mandiri Invest sama kalian sungguh sombong sekali. Pak Aditya sudah kuberi pelajaran. Tapi dia favorit Bu Ayu.
Aku tak bisa apa-apa. Rizky, lihat saja nasibmu, Tuan Muda Aditya Putra. Konglomerat memerintah di daerah sini. Kalau dia benci, pasti mati juga. Wah, kamu memang disukai. Tapi hari ini tak ada yang bisa lindungimu. Aku sarankan, cepat beresin barangmu dan keluar. Aku kasih muka. Kalau tidak, aku panggil satpam buang kamu. Dengar tidak, Rizky? Pak Aditya kasih muka. Cepatlah, terima kasih. Pergi sana. Kau yakin mau keluarkanku? Kau berhak menolakku? Coba keluarkan aku. Kau memang berani. Kau takkan menyerah sampai mati. Cepatlah keluar. Lepaskan. Menolakku, urusan HRD. Kau siapa? Berhak menolakku. Gawat, cepat ke sini. Jangan sentuh bajuku. Ingin ku hajar kau? Kau memang sombong. Berani juga kau bicara kasar padaku. Sentuh bajumu kenapa? Sudah kubilang aku juara. Kau tak mau dengar. Berani kau pukul Pak Aditya? Kau habis. Kau tak punya masa depan. Masa depan apa? Kau pantas bicara masa depan. Hendra si pelit. Kalau masih ngomong, aku habisi kau juga. Kau berani pukul aku? Kau berani pukul aku? Kau tahu aku siapa? Sudah tahu aku minta maaf. Kau sudah tamat. Aku minta maaf. Rizky, lihat saja bagaimana kau tetap di sini. Rizky, berani kau pukul Pak Aditya? Kau habis. Kok ramai begini? Ada apa? Hentikan, berisik sekali. Ada apa? Bu Ayu, magangmu ini benar-benar membuka mata. Berani pukulku di depan umum. Sebagai direktur investasi partner, datang ke perusahaanmu, ketemu orang yang berulah begini. Boleh dipecat kan? Ini direktur partner? Bang Rizky. Bang Rizky terlalu nekat. Meski Bu Ayu suka dia, selalu bela dia pukul direktur. Bu Ayu bisa bela dia? Rizky, kamu habis kali ini. Tak ada yang bisa tolong. Bu Ayu tak akan demi magang menghina partner, putus kerjasama kedua perusahaan. Bu Ayu, Rizky keterlaluan. Selain merokok saat kerja, malah ajak rekan main-main. Perusahaan jadi kacau balau. Pak Aditya tegur dia malah Pak Aditya dijatuhkan kasar ke lantai. Ayu, Rizky ini, dia itu gila. Kau harus pecat dia. Bu Ayu, aku 5 tahun di sini. Perusahaan jadi rumah. Rizky ini baru setengah tahun. Perusahaan jadi kacau balau. Kau takkan demi magang ruin nama perusahaan? Kau jatuhkan Pak Aditya? Benar. Ayo, lihat dia sudah ngaku. Orang begini harus dipecat. Aku akan suruh dunia keuangan menghukum kau. Biar nanti kau tak bisa hidup di Pantai Indah. Biar saat lihat aku, kau sujud menangis, merayu padaku. Pak Aditya, karyawan perusahaanku. Tak usah kau campuri. Apa? Apa maksudmu? Kita cuma kerjasama. Kamu cuma datang cek kerjaan. Karyawan saya meski merokok main-main, gak usah kau tegur. Apa maksud Bu Ayu? Apa menurut Bu Ayu, Rizky lebih penting daripada mitra kerja? Ayu. Aku. Jangan panggil Ayu, kita gak dekat begitu. Panggil Bu Ayu. Kerja di investasi membutuhkan banyak pikiran. Merokok untuk rileks, pantas dipahami. Iya kan? Gimana? Aku sudah bela kamu kan? Harus diakui, ada yang bela memang asik. Rizky, ke kantorku. Ini, Pak Aditya, tenanglah. Rizky ini cuma karena dapat uang. Bu Ayu suka dia. Dia sombong sekali. Dasar rendahan. Aku tak pernah dihina begini. Tenang Pak Aditya, aku pasti bantu kamu. Cari kesempatan hukum dia. Aku pasti di kantor, awasi dia ketat.
Dengar ya, orang ini gila. Aku nggak ganggu dia, langsung nyerang aku. Dia bos perusahaan mitra. Sering datang cek kerjaan. Tapi karena kerja sama, nggak usah ikut tunduk. Dia begitu ngejar aku. Apa dia penggemarmu? Kamu lihat aku dicari banyak orang. Masih bisa. Kalau dia ganggu lagi, biarin saja. Cari aku saja. Biar aku urus. Ya? Kau rela demi aku menghina investor? Tentu saja. Kau sudah rasakan perasaanku? Tugas akhir diterbitkan. Bantu perusahaan Ayu go public. Hadiah, panduan saham lengkap, keahlian master trader, keahlian segala pengetahuan keuangan, plus 100 miliar rupiah. Ada apa? Nggak apa-apa, tanpa bantuan Aditya, aku bisa bantu perusahaanmu go public. Kalau begitu, aku tunggu performa kamu. Kamu cantik saat tersenyum. Merasa malu. Ya, kenapa? Kak Rizky, jadi pacarku ya? Gak bisa. Besok aku tanya lagi. Besok juga gak bisa. Lusa aku tanya lagi. Gak bisa juga. Aku akan tanya tiap hari. Coba cari orang lain, kenapa harus aku? Karena tak ada Rizky kedua. Aku juga nggak hebat, orang yang lebih hebat dari aku banyak. Kamu tak tahu betapa hebat dirimu. Walah, aku malah digoda wanita. Sistem sialan, paksa aku jadi suci. Selama pagi ini, cuma dapat kurang dari 1 juta. Kalau tak giat, bakal kalah. Tunggu saja, kakak bilang menang, pasti menang. Baru sombong kalau berhasil. Mau dapat 100 miliar sehari, harus pakai leverage 10 kali. Bang Rizky, kamu pakai leverage dan bahkan yang paling berisiko 10 kali. Ini Pakai leverage, Rizky, dengar ya. Pakai leverage, turun 0,01%. Rugi ratusan juta. Di dunia ini, orang hebat yang bisa begini sangat sedikit. Jangan kira dapat 1 triliun, kau jadi merasa raja saham. Apa aku raja saham? Entahlah, tapi bukan tukang sapu kayamu yang boleh menilai aku. Rizky, kau main uang perusahaan. Kalau salah, rugi perusahaan. Kau sanggup tanggung? Ini bukan urusanmu. Sapu saja tanahmu. Lagian, aku sudah bantu raih 1 triliun. Meski rugi ratusan juta, Bu Ayu pasti nggak marah. Lagian, aku takkan rugi. Dulu tak, sekarang tak. Kelak pun takkan pernah. Berani sekali kau bicara. Kalau kau bisa dapat 100 miliar tanpa rugi. Kalau begitu... Oke, tak ada waktu taruhan denganmu. Di mataku, kau cuma sampah. Aku tak ada waktu urus sampah. Soalnya, aku sudah berdiri di puncak yang kau takkan bisa capai. 100 miliar? Mana mungkin? Beneran dapat 100 miliar? Mana mungkin? 100 miliar. Rizky sang jenius. Rizky sang jenius, bantu aku juga. Bang Rizky, kamu bisa gimana? Ini leverage 10 kali lipat. 10 kali, cuma batas leverage, bukan batas. Punya sistem, bisa prediksi masa depan, semua saham naik turun 7 hari. Bahkan pemula juga bisa untung. Cepat kasih tahu Bu Ayu. Kamu,
Halo, Pak Aditya. Gawat. Rizky pakai leverage. Bikin Mandiri Investama untung 100 miliar. Apa? 100 miliar? Dasar brengsek. Mana mungkin? Benar, dia sudah pergi kasih tahu Bu Ayu. Kalau dia bikin Mandiri Investama untung 100 miliar, aku harus tekan dia. Jangan sampai dia jadi makin hebat. Ku beritahu, dia sudah hentikan operasi pinjamannya. Belum, dia masih berlanjut. Bagus, aku akan beli terus sampai dia margin call. Lihat saja si bocah ini, bikin rugi sebesar ini. Masa depan dia gimana? Laporan keuntungan. Silakan dicek. Kali ini aku berhasil melebihi target. Kok kamu nggak senang? Kenapa aku harus senang? Kamu nggak tahu. Nggak ada cara. Kakak memang hebat. Jadi, lain kali taruhan kakak menang. Dasar sombong. Kali ini cuma beruntung. Ayo, taruhan lagi. Kalah, aku cium kamu. Menang, jadi pacarku. Lagi-lagi, nggak mau. Ganti taruhan, atau aku nggak main. Pura-pura boleh kan? Oke, kenapa harus pura-pura? Jangan ikut campur. Ayahku beberapa hari lagi bakal ngejar aku. Kalau nggak pura-pura, aku cari siapa? Jadi, besok tolong bantu aku naikkan batas operasi jadi 1.000 miliar. Sistem punya tugas akhirnya. Asal bantu Ayu go public, aku jadi raja saham sejati. Gak usah jadi bidadari lagi. Oke, aku atur. Tapi, taruh apa? Gawat, Bu Ayu. Posisi margin Rizky liquid. Apa? Apa? Benar-benar margin kok? Waktu yang begitu singkat. Bu Ayu, gimana ini? Margin kok 100 miliar. Rugi minimal 10 kali lipat. Perusahaan bakal celaka besar. Ada sistem, bisa prediksi. Operasiku tak mungkin salah. Kecuali ada yang sengaja. Aditya, pasti dia yang main belakang. Rizky, kamu ada solusi? Tak ada cara. Saham ini sudah rusak. Meski diambil, perusahaan tetap rugi 600 miliar. Terus gimana, Bu Ayu? Kalau Mandiri Investama, ada celah keuangan, perusahaan saingan pasti akan manfaatkan. Kamu percaya aku? Aku percaya kamu. Baik, segera naikkan limitnya. Baik, ku beri kamu limit 100 miliar. Gak, kali ini 1 triliun. Apa? Limit 100 triliun? Berarti taruhkan semua perusahaan. Betul, saat ini harus taruhkan semua. Bakar jembatan, baru bisa menolong. Kamu mau gimana? Saham, walau pakai leverage, ada batasnya. Kalau tambah dana lagi, saham bakal runtuh. Aku pasti bakal diblokir. Reksadana? Tapi risiko reksadana jauh lebih besar dari saham. Bukan reksadana saja, reksadana dan forex. Asal kamu bisa kumpulkan 100 triliun, aku bisa sebelum saham habis dan tutup. Kalikan 2 kali lipat. Keuntungan itu bisa ganti rugi saham. Pasti masih ada sisa. Reksadana dan forex? Meski raja saham terbesar, pemimpin saham tak berani coba begitu. Aku dukung. Biar aku urus uangnya. Sisanya, kamu yang urus. Pak Aditya, kecerdasanmu sangat mulia. Sekali gerak, bikin Rizky mati tanpa kuburan. Jadi-jadi, dia cuma karyawan. Berani lawan aku. Aku habisi dia dengan ritme. Betul. Rizky di depan Pak Aditya cuma badut. Rizky menyebabkan Mandiri Investama hampir bangkrut. Di dunia keuangan itu sama dengan hukuman mati. Saat itu, aku beli Mandiri Investama. Putri Ayu juga bakal jadi milikku. Pak Aditya, 1 tembakan, 2 burung. Hebat. Sekarang kamu ada dana sebanyak itu. Aku punya aset 750 miliar. Itu aset pribadiku. Sisanya, nilai perusahaan, totalnya 1,5 triliun. Tapi, penilaian jaminan perusahaan butuh waktu. Tunggu aku lagi.
Bagus. Pertama kali aku lihat wanita seberani kamu. Jangan lupa taruhan, pacarku. Bu Ayu memang tenang. Waktu begini masih ingat taruhan. Aku percaya tamu. Lagian, kalau perusahaan bangkrut, aku dapat kamu sebagai pacar. Gak rugi. Aku belum tentu kalah. Panggil pacar. Masih cepat. Bu Ayu, mu yakin mau begini? Kalau rugi, perusahaan bakal bangkrut. Bu juga akan utang ratusan miliar. Aku percaya dia. Pak Gunawan datang. Kata mau ketemu Bu. Bicarakan soal perusahaan. Report, jangan sebutkan. Kerja dulu. Nah, kapan ke rumah? Bibi mau ketemu kamu. Bibi, aku juga sudah lama mau ketemu Bibi dan Paman. Tapi Kak Rizky nggak bilang soal ini. Aku kan cewek, nggak enak bilang. Dasar anak nakal. Nak, tunggu kabar baik, Bibi. Bibi telepon anak nakal itu. Lihat apa dia berani nolak. Kayaknya aku juga bisa jadi cewek licik. Ya sudah. Kak Rizky, nanti-nanti kamu pasti akan jadi milikku. Halo, Bu Rani. Akhirnya mau keluarkan anak kandungmu dari daftar blokir. Inilah akibatnya kau ganggu cucu istriku. Lihat, sekarang kau belajar belum? Tak lama lagi ajak cucu istriku pulang ke kampung. Jangan, Bu Rani. Sudah berapa kali ku bilang, dia cuma rekan kerja. Kami bukan pacaran. Bener baik-baik anak, ini perintah. Kalau tak bawa Mbak Ayu pulang, jangan harap masuk rumah ini lagi. Kau bukan anak keluarga Pratama lagi. Bang, Rizky. Lagi apa? Kan kita mau makan bareng? Kayaknya yang lain belum tahu soal margin call. Bagus juga, biar tak panik. Bu Ayu masih ada waktu. Hari ini santai dulu. Nanti bakal berat banget. Nggak apa-apa. Tadi ada urusan. Ayo. Ayo! Lima, 6. Sudah. Aku ke toilet dulu. Jangan pergi! Tunggu dulu. Kalian main dulu. Di KTV, kapan selesai? Mereka terlalu ramah. Kamu di mana? Kita ngobrol. Di KTV mana? Aku jemput. Oke, restoran Nusantara. Kok minum segitu? Sudah datang, masih oke, cuma dikit. Kamu suka ciuman ya? Enggak kok. Kami cuma nyanyi aja. Nggak peluk, nggak gendong, nggak cium. Jadi kamu suka pakai blush ya? Mungkin nyanyi terlalu seru, terus kena. Terus kena. Nyapu lipstikmu sana. Dia ini cemburu. Nona, rumahku cuma satu kasur. Kamu rebut kamarku. Aku tidur sofa semalaman. Pinggangku sakit. Lepaskan aku. Cuma satu kasur. Aku cuma istirahat. Gak lihat aku pakai sepatu hak tinggi. Wanita pakai sepatu hak tinggi capek. Boleh ya? Ya udah, cuma istirahat setengah jam ya. Kamu bilang setengah jam. Kenapa harus ikut kamu? Aku gak mau pergi. Hian aja kamu. Kakinya putih bersih, kuku panjang cantik. Kalau pria yang punya fetis, pasti suka banget. Aku akui, aku juga suka. Kamu main game aja. Aku istirahat sendiri.
Bos, datang ke rumah karyawan. Mana boleh main game? Benar. Kok aku nggak percaya? Sebenarnya, aku mau ada hal. Apa kamu mau bilang apa-apa ke aku? Kamu bisa nggak jadi pacarku sementara? Hah? Apa maksudmu? Sebenarnya, bisa nggak kamu pura-pura jadi pacarku? Ini kamu mohon padaku? Ternyata soal ini, grup keluarga berguna. Jangan mundur demi apapun. Semua gara-gara kamu yang ikut grup keluarga ini. Orang tuaku terus ribut mau ketemu mantunya. Kalau nggak ketemu, nggak mau anaknya lagi. Lihat kamu. Tapi ingat, cuma pura-pura. Pura-pura? Aduh, sudah tahu. Tapi kamu juga harus pura-pura jadi pacarku, ketemu ayahku. Saling bantu, iya kan? Kukira apa? Nggak apa. Kapan mau, bilang ke aku. Nanti saja. Nanti kayaknya ini di luar taruhan kan? Kalau gitu boleh nambah syarat lagi kan? Boleh. Taruhan kita masih berlaku. Kamu mau taruhan apa? Jadi pacar asliku. Ganti yang lain. Aduh, jadi pacar asliku seminggu. Boleh kan? Ya udah, kamu pasti gagal. Aku nggak akan kalah. Kak Rizky, kau tak bisa kabur. Ku buat kau perlahan-lahan jatuh ke perangkapku. Janji setengah jam. Setengah jam. Aku cukup beruntung bertemu wanita yang kaya dan sangat percaya padaku. Kenapa semua ini terjadi? Kak Rizky, copot celanamu, biar aku lihat pantatmu. Walah, kukira dia Dewi. Ternyata dia psikopat. Kamu nyidam pantatku. Biar aku lihat. Luka sudah sembuh belum? Aku luka di pantatku. Kenapa dia tahu? Cuma orang tuaku dan... Jangan mendekat! Jangan mendekat! Anjing, pergi sana! Percaya sama aku pasti lindungi kamu. Jangan-jangan dia gadis kecil waktu itu. Dia masih ingat hal itu. Dia baik padaku karena aku pernah tolong dia waktu kecil. Rizky, di rumah. Aku Bu Suryani, pemilik kosmu. Ada yang ketuk pintu? Shh. Aku tahu kamu di dalam. Jangan bicara. Rizky. Soal itu gimana? Ganti sewa pakai cara lain. Kamu gak rugi kok. Cuma waktu luang temenin aku. Gak susah kan? Dia mau tidur sama kamu. Tapi aku nggak mau. Biar aku hadapi dia. Biar aku lihat siapa dia. Kamu siapa? Kenapa kamu di rumah Rizky muda? Aku pacar Rizky. Kamu siapa? Badannya kayak gitu. Masih mau merebut Kak Rizky.
Rizky muda, bukannya kamu bilang baru putus sama pacarmu? Iya siapa? Jangan-jangan kamu nyewa pacar palsu. Dia memang pacarku. Namanya Ayu. Jangan main-main di depan aku. Kalian jelas bukan pacaran. Aku nggak peduli kamu siapa. Nggak ada urusannya sama kamu. Aku cari Rizky muda. Silahkan pergi dulu. Bu Suryani, aku ulangi lagi. Dia memang pacarku. Masih bohong. Di rumah ini nggak ada barang wanita. Aduh, aku nggak peduli. Bayar sewa. Sewa berikutnya aku nggak bayar dulu. Apa? Mau nunggak? Berapa? Aku bayar. Aku nggak boleh, pacarku terluka sedikit pun. Sini, kirim. Putar-putar apa? Mau pindah. Rizky muda, kamu tinggalnya baik-baik. Kenapa tiba-tiba mau pindah? Kamu tahu, sekarang rumah susah dicari. Apalagi yang kayak ini, lingkungannya bagus, harganya murah, sangat langka. Keamanan diri lebih penting dari lingkungan. Apa maksudmu? Kenapa di sini nggak aman? Harus pacarku? Jelaskan. Orang hebat, paham diri sendiri. Oh ya, Bu Suryani. Aku sudah bayar setengah bulan. Kami pindah 2 hari ini. Kembalikan uang jaminan. Uang jaminan apa? Aku nggak ngerti maksudmu. Kalau nggak mau tinggal, langsung pindah saja. Jangan menumpuk, ganggu orang lain. Aku baru tinggal 13 hari. Masih ada 2 hari. Kenapa harus pindah sekarang? Aku nggak peduli. Sudah jatuh tempo. Jangan ganggu usahaku. Pindah saja. Halo, Intan. Cepat hubungi perusahaan pindahan. Iya, sekarang. Sudah, kembalikan uangnya. Apa maksudmu? Aku nggak ngerti. Di sini nggak pernah ada yang uangnya dikembalikan. Benar nggak dikembalikan? Nggak mau. Apa mau? Oke, lihat di pengadilan. Mau nipu aku? Kamu kira aku gampang ditipu? Ada apa-apa? Bicara saja dengan pengacara. Ayo pergi. Mau gratis? Ngaku jomblo. Cih. Wilayah orang kaya. Enak juga punya uang. Suka. Tinggal di sini. Tentu saja suka. Bapak Rizky, pasta gigi, sikat gigi, semua baru. Sekarang sudah malam, belum lengkap. Kalau ada yang perlu lagi, besok aku belikan. Oke. Cukup. Makasih asisten Intan. Bu Ayu, kalau begitu aku pamit dulu. Kamu ngapain lihat aku? Kamu bantu aku, karena waktu kecil aku pernah tolong kamu. Kok kamu tahu? Aku kira karena aku terlalu tampan. Ah, bukan. Bukan karena kau menolongku. Aku baru suka padamu. Setelah kau menolongku, aku ingin balas budimu. Kemudian kau datang ke perusahaanku. Aku selidiki kau. Aku perlahan-lahan jatuh hati. Aku nggak meragukan maksudmu. Jadi, kau sudah tahu semuanya. Kau bersedia menerimaku. Kau begitu cantik. Tentu saja. Peringatan, pemilik sistem jaga sikap. Tugas belum selesai. Aku tentu saja masih perlu memikirkannya. Kenapa? Karena perusahaan belakangan ini ada masalah bisnis. Tunggu masalah ini selesai semua, baru kita bahas. Boleh kan? Dengar aku. Mandiri Investama itu hasil jerih payahmu. Aku pasti akan benarkan semuanya. Rizky ini benar-benar nekat.
Berapa kali kau berjuang, masih saja mati. Aku harus manfaatkan untuk permalukan dia. Kalau sudah diusir, takkan ada kesempatan. Baik. Aku dan Bu Ayu ada rapat sore ini. Kau bersihkan ruang rapat dan buatkan aku cappuccino. Nggak ada waktu. Apa? Ulangi lagi. Ku bilang, tak ada waktu. Ku bilang, aku nggak ada waktu. Hehe, usap meja, bersih-bersih. Wanita, lebih teliti. Biar aku ganti, Kak Rizky bantu manajer Aditya. Betul-betul, ayo kita kerjasama. Kita banyak orang, pasti cepat. Cepat selesai. Ayo pergi. Jangan gerak! Aku mau lihat magang baru ini. Apa kemampuannya? Berani nggak hormati aku? Jangan kira ada Bu Ayu bela kamu. Kamu bisa berbuat sekehendakmu. Keuangan itu permainan orang atasan. Kamu cuma kuli. Berani sombong di depan aku? Kamu sombong ya? Kayaknya mau dijatuhkan lagi. Kamu berani pukul aku? Keamanan! Keamanan! Cuma bisa sedikit. Sudah so hebat. Keamanan! Usir dia dari sini! Apa? Aditya ganggu Rizky lagi. Cari mati. Lepaskan! Telingamu tuli! Gak dengar! Lepaskan! Kau ancam aku? Keamanan! Bawa dia keluar! Mulai sekarang, kita nggak butuh magang lagi. Pak Aditya, mungkin lepaskan dulu. Tunggu Bu Ayu datang, baru urus masalah ini. Kalian berdua, mau dipecat juga? Cepat, buang dia keluar! Rizky, mending kau bicara baik-baik. Kalau singgung Pak Aditya, nanti gimana kau hidup di dunia keuangan? Mau jadi anjing, gak ada yang larang. Lepaskan. Aku hitung sampai 3. 3. Gak mau lepas. Gak lepas, apa kau bisa? Keamanan! Cepat buang dia! Udah kasih muka, malah sombong. Lepaskan! Jangan kira aku tak tahu gerak-gerik licikmu. Aku mau balas dendam, kau malah berani cari masalah. Mau patah! Mau patah! Hentikan! Keamanan! Patah! Keamanan! Seranglah! Hendra! Sialan! Anjing pun lebih berguna darimu! Seranglah! Ada orang! Berulah di kantor kita! Semua orang! Hajar dia! Aku tanggung akibatnya! Bang Rizky! Kami bantu! Sobak, hajar dia! Hentikan! Aku mau mati! Siapa bilang tim investasi tak solid? Aku lawan dia. Hentikan! Serang! Jangan pukul lagi! Jangan pukul lagi! Bu Ayu datang. Hentikan. Ada apa ini? Siapa pelakunya? Siapa pelakunya? Bu Ayu, karyawanmu. Kalau telat lagi, aku pasti sudah mati. Bu Ayu, mereka berontak. Aku tak sanggup cegah. Bu Ayu, magang kalian ini sangat susah diatur. Aku lapor polisi, suruh tangkap mereka. Aku mau pergi sekarang. Cek luka. Kau berani pukul aku? Kau cari masalah. Sudah ku bilang, karyawan perusahaanku tak usah kau tegur. Ayu,
Masih mau kerja sama aku nggak? Tak mau. Kerjasama batal. Memang Bu Ayu. Tadi kamu keren banget. Demi kamu, aku sanggup menyinggung Raja Keuangan. Di mana kamu balas budi? Bagaimana menolong luka hatiku? Sebut saja. Kamu mau gimana? Aku rela rugi. Kamu berikan dirimu. Walah, dasar gadis berputar-putar ternyata menungguku. Terima kasih ya. Tapi aku cuma jasa, bukan tubuh. Sistem gak izininya. Aku juga gak bisa apa-apa. Apa-apaan sih? Kamu sudah ingat masa lalu. Kamu juga tahu perasaanku. Masih tega begini. Terutama kantor kita. Masih ada urusan belum selesai? Urusan kantor lebih penting. Aku nggak peduli. Aku mau sekarang juga. Dasar gadis, ada apa ini? Kakak nggak mau. Kamu paksa ya? Ya sudah, gimana? Kamu juga nggak rugi. Benar juga. Nggak boleh. Tenang. Bu Ayu! Nggak bisa tenang. Kenapa kesini? Memicu tugas sementara dapat persetujuan Ayah Ayu, lepaskan pembatasan emosi. Akhirnya bisa bebas. Salam, Paman. Siapa yang jadi pamannya? Nggak mau dengar, pergi. Siapa yang mau panggil? Kamu pria. Kalau pria, nggak punya nyali ngadapin aku. Dia pria atau bukan? Pria atau bukan, apapun itu, gak ada hubungannya. Paman, aman jauh-jauh datang. Pasti bukan buat bertengkar. Ayo, cari tempat, duduk dulu. Bicara santai, sambil makan. Ayo. Eyo. Kenapa diam saja? Ayo makan. Bukannya kamu tadi minta makan. Hampir 3 tahun. Akhirnya bisa makan bareng putriku. Kenapa diam saja? Paman, kita baru kenal. Persiapan kurang. Mari kita minum. Minum arak. Oke. Ini untuk paman. Sisanya, kita bicara sambil makan. Arak panas di perut. Minum air panas dulu. Tubuhmu tak sehat. Minumlah sedikit. Baik, 15 tahun. Tunggu 15 tahun. Sejak pisah sama ibunya. Anak ini tak pernah suapi aku. Akhirnya menunggu hari putri berbakti. Tak mudah. Paman, izinkan aku kenalkan diri. Aku Rizky Pratama. Saat ini, saya magang di Mandiri Investama. Rumah di Kabupaten Pantai Indah, anak tunggal, kondisi biasa. Di rumah, ada lahan ternak ayam, bebek, jual telur ayam kampung. Sesuai laporan Surya, tak ada beda. Anak muda, kamu hebat. Kesederhanaanmu bagi generasi yang malu mundur. Tak banyak yang bisa. Benar. Ayo, biar aku tuangkan.
Koki, 1 botol lagi. Ayo, makan. Dengar ya, bro. Kita minum sampai puas. Kamu orangnya baik, suka kamu. Kakak terlalu memuji. Aku orang yang jujur. Dengar ya, kalau 10 tahun lalu kita ketemu, pasti aku bakal jadi saudaranya. Dengar ya. Selama tugas selesai, dapat garis cantik. Apa ini? Berisik sekali. Tak apa, Kak. Belum terlambat. Kau kakakku. Aku adikmu. Dengar ya, bro. Putriku ini sangat galak, bro. Kamu sabar dan bisa diandalkan. Putriku tak pantas untukmu. Nanti kakak carikan cewek baru untukmu. Tenang saja. Aku tak marah. Demi Kak Rizky, aku minum sama kamu. Kalau mabuk, takkan marah. Ayu itu memang galak. Ya. Tapi menurutku, si gadis itu, dia tak pandai bersosialisasi. Ya. Jadi orang lain anggap dia cuek. Sombong. Sombong, tapi itu bukan dirinya. Jadi kadang-kadang dia cuek, sombong. Iya, benar. Cuma pakaian penutupnya. Dulu dia tak begini, kan? Benar, dulu tak begini. Tenang saja. Kasih Ayu ke aku saja. Aku pasti jaga dia baik-baik. Takkan biarkan dia sedih sedikit pun. Kamu ini bagus. Aku tak peduli. Siapa suruh ngomongin aku di depan Kak Rizky? Syukurlah, aku bisa bertemu kamu lagi. Halo, Paman Surya? Ya, dia di restoran. Antar dia pulang. Aku nggak berniat manfaatkan situasi. Cuma mau pastikan. Apa kamu Kak Rizky yang dulu? Kulitnya halus banget, lebih halus dari cewek. Jauh dari topik. Ayu, tak sangka kau begini. Bukan. Kamu salah paham. Kau menginginkan tubuhku. Iya kan? Bukan itu maksudku. Mau tidur sama aku? Kau suka aku banget. Ku beri kau kesempatan menindasku. Bukan. Aku cuma mau lihat pantatmu. Gak apa-apa. Boleh kau lihat. Tenang, kakak kasih lihat. Semalam ngapain? Kenapa wajah sakit? Kenapa wajahku sakit? Bagaimana aku tahu? Aku mana tahu. Kalian semua mabuk. Jangan lupa, kita masih ada taruhan. Cepat cari uang. Tenang saja. Tunggu dulu. Duduk dan dengar. Soal perusahaan nanti, tamu yang urus. Bu Ayu, perusahaan sudah disetor. Nilainya sekitar 600 miliar. Kamu benar-benar gadai perusahaan. Iya. Kak, kalian lanjut. Aku pamit dulu. Kalau tak ada hal, aku pamit. Kalau ada perlu, telepon aku. Kak Rizky bilang dia bisa. Jadi aku gadai perusahaan 600 miliar ini, ditambah aset pribadiku. Totalnya 1,35 triliun. Semua untukmu. 1,35 triliun jauh dari perkiraan. Kalau berusaha, bisa tutup rugi, bahkan lipat 3. Kalau begitu, perusahaan Ayu bisa go public. Kamu begitu percaya padaku? Iya, Kak Rizky. Kalau kali ini rugi, aku bakal jadi pengemis. Kamu harus urus aku.
Kamu lagi-lagi nipu aku. Kak Rizky, uangnya segera masuk ke akun tradingmu. Aku ikut Kak Rizky, hidup enak dan mewah. Atau ikut kamu, makan roti dan angin. Terserah kamu. Kamu siap-siap saja. Mungkin nanti pulang malam. Semangat. 1000, 10.000, 100.000, juta, 13,5 triliun. Bang Rizky, kenapa Bu Ayu kasih akses sebanyak ini? Bisa dapat berapa? Paling tidak, triple kali lipat. Jadi 300-400 triliun. Wah, Bang Rizky, nanti kalau sukses, jangan lupa kami ya. Aku juga. Sukses ya? Uangnya banyak. Buat apa? Siang ini makan nasi babi juga. Ayo, aku traktir makan. 400 triliun. Jangan-jangan perusahaan aman. Rizky brengsek. Ayo, kalian berdua yang buat aku jadi begini. Aku nggak akan kasih kalian tenang. Rizky si brengsek, kenapa dia masih muda sudah punya segalanya? Asal aku sembunyi ubah perintahnya. Biar semua dana habis rugi. Tak cuma Rizky bakal hancur, Mandiri Investama juga bakal tamat. Asal kau awasi Rizky, jangan beri mereka kesempatan. Hentikan Mandiri Investama dari kemungkinan bangkit. Ku buat kau jadi manajer perusahaan. Bonus 5 miliar lagi. Terima kasih Pak Aditya. Aku takkan kecewakan Anda. Di dalam flash disk ini ada virus Trojan yang aku buat sendiri. Asal kau masukkan ke komputer, file di komputer akan rusak. Buatmu, bocorkan password komputer, pasti gampang kan? Tentu saja. Cepat, lebih cepat. Asal berhasil bocor, Rizky dan Ayu bakal tamat. Hendra si pelip, ngapain duduk di mejaku? Aku cek ada sampah di bawah nggak? Hendra, harus sentuh komputer buat bersihkan sampah. Jangan berniat jahat. Akun Bang Rizky bukan untukmu sentuh. Kamu fitnah! Kau lihat aku jadi tukang bersih, malah ngejar aku. Kamu sentuh komputerku kan? Enggak. Apa yang kamu sembunyiin? Sini, tunjukkan. Nggak ada apa-apa. Aku mau bersihkan. Pasti bilang nggak sentuh, iya kan? Camkan ini, komputerku punya perlindungan keamanan. Kalau ada perangkat luar, langsung dicatat. Coba kita cek, ya nggak? Aku nggak ngerti maksudmu. Kalau kamu ubah catatan, buat fitnah aku gimana? Aku mau nyapu. Kamu. Ini punyaku, balikin! Punyamu? Sekarang semua tahu, komputerku atur dana terbesar perusahaan. Kau bawa USB mendekati komputerku. Mau apa? Aku habisi kau. Kau mau lawan aku, Hendra si pelip. Bilang, siapa yang suruhmu? Apa itu Aditya? Ada yang suruh. Aku lihat kamu ngejar kesenangan. Lepasin aku. Walau bagaimana, aku juga karyawan perusahaan. Kalau kau tekan aku laporin kau. Laporin aku? Kau diam-diam ke meja coba-coba hack password. Mau transfer 135 triliun perusahaan. Kau bisa laporin aku. Lihat sini. Di belakang, ada yang paksa perangkat luar hack password akun. Waktu operasi, sama waktu Hendra di sini. Persis sama. Hendra si pelit, tak tahu malu. Ini 135 triliun. Itu nyawa perusahaan. Kok kau berani buat onar? Lepaskan! Bukti ini palsu. Rizky yang buat-buat. Lepaskan! Buat-buat? Dengar ya, tanpa bukti pun, aku bisa hukum kamu. Kau coba kabur, bahkan berani pukul. Semua orang lihat. Ini bukti kuat. Ini bukti. Bawa bukti langsungnya. Kau tak punya bukti, aku mau pinjam dana. Cuma bisa tuduh aku. Pakai komputermu. Apa bisa? Hendra, kau tak masuk akal. Sudah begini, masih bohong. Orang begini, tak tahu malu, tak tahu batasan. Kak, jangan buang waktu, langsung lapor polisi.
Dengar ya, kamera CCTV sudah merekamnya. Kau diam-diam ke mejaku. Masukkan flash disk. Coba-coba crack. Toti nuas komputer. Semua sudah terekam. Cukup buat kau masuk penjara. Kau, Hendra, kau diduga rusak aset perusahaan dan coba curi dana perusahaan. Sekarang ikut kami. Asisten Intan, jangan dengar kata Rizky saja. Dia fitnah aku. Aku tak bersalah. Tak bersalah? CCTV perusahaan sudah sinkronisasi ke Bu Ayu. Sekarang ikut kami sendiri atau dibawa petugas keamanan. Asisten Intan! Asisten Intan, dengar penjelasanku. Ada yang mau kamu katakan? Jelaskan ke polisi saja. Bawa pergi. Rizky, Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? kalau aku mati, kalian juga harus mati. Hendra, kamu gila. Kamu tahu nggak masalahmu sebesar apa? Hendra, kamu gila. Tanggap aku juga nggak bisa apa-apa. Posisi hancur. 135 triliun. Lenyap. Nanti kamu akan sama kayak aku. Jadi tukang kebersihan. Hendra, kamu gila. Kamu tahu nggak masalahmu sebesar apa? Masalah? Aku tahu takkan selamat. Dipaksa jadi tukang bersih. Tiap hari dihina. Aku nggak senang. Kalian juga harus tidak senang. Mati bersama. Kamu gila. Bang Rizky sudah berkorban banyak. Kenapa kamu tega begini? Kenapa? Cuma Rizky itu, anak muda kayak dia, berani menindasku. Ayu buta. Tak pakai lama, tapi pakai magang. Hari ini semua harus tahu. Aku Hendra. Tak bisa dihina. Bu, Ayu akhirnya datang. Hendra menghancurkan komputer Rizky. Posisi 135 triliun. Hendra. Ayu, kamu datang pas. Aku mau kasih kabar baik. 135 triliunmu lenyap. Kamu sekarang sama aku. Jadi tukang bersih. Kamu tahu nggak? Yang kamu hancurkan bukan komputer, tapi rezeki ratusan karyawan. Penjara 10 tahun pun kurang. Tentu aku tahu. Aku mau hancurkannya. Sejak aku masuk, aku ikut kamu. Walaupun tak berjasa, aku sudah berjuang. 2 magang. Menindasku jadi tukang bersih. Kamu pikir bisa kuhadapi? Memihak. Kemampuan Rizky jelas terlihat. Keuntungan 1 bulan dia lebih dari tahunmu. Kamu cemburu. Selalu fitnah Rizky. Nasibmu hari ini. Semua karena dirimu sendiri. Semua karena kamu. Kalian yang paksa aku. Kalian tak mau aku senang. Kita ke neraka bersama. Lepaskan! Lepaskan! Rizky! Ayu! Kalian jangan harap saham akan margin call. Kalian hampir tamat. Rizky masih bisa pulihkan data. 135 triliun tak bisa hilang begitu. Tenanglah. Intan, hubungi bank sekarang. Aku mau pinjam 100 triliun. Stabilkan saham dulu. Gagal, Bu Ayu. Demi kumpulkan 100 triliun. Perusahaan sudah gadai, semua asetnya. Sekarang tak ada lagi aset yang bisa digadai. Di bank juga, tak ada akses pinjam lagi. Tak ada dana. Stabilkan saham akan margin call. 135 triliun lenyap begitu. Mandiri Investama sudah tamat. Rizky, ada cara lain. Tenanglah, 3 menit lagi. Asal data cloud selesai sinkron, bisa kuoperasikan dari jauh. Tak perlu dana tambahan, saham bisa stabil. Omong kosong. Operasi jarak jauh. Pasti bakal kacau. Nanti rugi triliunan. Kamu tak bisa apa-apa. 10%. 5%. Sinkronisasi selesai. Wah, syukurlah sekali ini ratusan juta. Ini mana mungkin? Mana mungkin?
Karena aku atur program stabilisasi otomatis. Meski koneksi terputus, program akan otomatis mengontrol saham. Premiumnya takkan tinggi. Kau bohongi aku. Kau main-main. Aku bunuh kau. Rizky, Ayu, kita belum selesai. Meski kali ini gagal, aku takkan biarkan kalian tenang. Belum selesai. Kau pikir masih ada peluang? Kau rusak aset perusahaan. Berusaha mencuri aset besar. Itu sudah merupakan kejahatan. Kau hanya menunggu hukuman hukum. Hukuman? Kalau tak bisa bawa kalian mati, aku takkan tenang. Aditya takkan lepasin kalian. Dia pasti hancurkan Mandiri Investama. Aditya, barusan aku juga menelusuri. Asal virus ini melacak balik ke IP ini. Terbukti di kantor Aditya. Flash disk ini bukti kalian bersekongkol melakukan kejahatan. Bu Ayu, Hendra diduga rusak, usaha pasar, curigai bocor rahasia. Aditya diduga rusak, saingan jahat, fitnah bisnis, bisa gugat hukum. Bu Ayu, aku salah, aku sungguh salah. Aku takkan berani lagi. Kumohon, beri aku kesempatan lagi, Bu Ayu. Saat kau hancurkan komputer, pernah beri perusahaan kesempatan? Saat kau bersekongkol dengan Aditya, kenapa tak berpikir beri rekan kerja kesempatan? Aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Baru sadar salah. Sudah telat. Semua yang kau lakukan sudah melanggar hukum. Harus dihukum. Intan, segera hubungi tim pengacara. Siapkan semua data atas Aditya dan Hendra. Langgar gugatan hukum. Aku mau mereka bayar. Harga yang paling mahal. Baik, Bu Ayu. Aku segera urus. Jangan. Aku tak mau masuk penjara. Tuan Muda Rizky, Bu Ayu, kumohon, lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Rizky, terima kasih. Kalau bukan kamu, perusahaan pasti tamat kali ini. Sama-sama. Ini sudah seharusnya. Tak pantas. Aku masih magang. Gak. Sekarang kamu asistenku. Kini ini tempatmu, kerja. Gak ada yang ganggu kamu. Aku belum setuju. Oh ya, larangan cinta dicabut. Jadi nggak perlu tolak gadis ini. Oke, ikut saja. Kok kali ini cepat setuju? Aku balik ke meja sendiri. Gak boleh, Kak Rizky. Aku sudah taruhkan seluruh hartaku pada kamu. Meski transaksi selesai, tapi belum balik modal. Cuma waktu saja. Mulai kerja. Sampai 300 miliar. Kak Rizky, kamu hebat sekali. Wah, 300 miliar. Ini baru permulaan. Gak kasih hadiah. Gak kasih hadiah, aku gak semangat. Hadiah ini cukup. Cukup bagus. Ya, cukup. Istirahatlah. Takutnya tubuhmu tak kuat. Takut aku bikin perusahaanmu bangkrut. Nanti... Enggak kok. Kalau bangkrut, aku nempel kamu. Nempel boleh, bangkrut jangan. Aku tak tega kau menderita. Manis juga. Oke, malam ini aku traktir makan untuk membalasmu. Cuma traktir? Jadi, kamu mau hadiah apa lagi? Gimana kalau taruhan kita penuhi sekarang? Tukar dulu dong. Jangan mimpi. Masih ada 3 hari. Siapa tahu nanti malah rugi sampai habis-habisan. Hal seperti ini mana mungkin terjadi pada saya, sang raja saham. Benar juga. Kamu mau tukar sekarang? Sebenarnya,
Kepedean belum rasakan. Ayo, Kak Rizky, minum sedikit untuk santai. Sebentar lagi makan habis. Kita kerja lagi. Jangan minum. Kak Rizky, kamu nggak perlu kerja keras begini. Harus kerja keras. Aku mau cari uang nikah. Aku bayar sendiri. Iya, tak perlu mahar. Tak perlu rumah. Malah, aku kasih rumah dan mobil. Jadi, aku ini jadi simpananmu? Enggak. Ayo kita nikah. Iya. Kalau tak percaya, besok kita ke kantor catatan sipil. Kamu bujitu. Percaya padaku. Yakin setelah nikah, aku tak berubah. Iya. Aku percaya pilihanku. Kalau salah pilih, aku terima. Saham dan futures. Asiknya. Kamu kesini buat apa? Kerja. Iya. Kamu punya kamar sendiri kan? Hemat listrik Aceh. Kerja saja. Aku nggak ganggu. Di ruang ini ada Kak Rizky. Di kamar aku ada nggak? Aku ini cewek. Mana bisa bilang, aku suka sama kamu. Dasar. Bangun. Bangun. Tidur di kamar. Kalau belum bangun, kakak tidur bareng kamu ya. Bangun, bangun. Dasar brengsek, kenapa bilang? Mau tidur bareng? Langsung tunjukkan saja. Cepat ke kamar tidur. Aku mandi dulu. Oke, aku bangun pas kamu selesai. Aku tidur sebentar. Tunggu kamu selesai. Tidurnya nyenyak juga. Kalau punya istri kayak gini, lumayan juga. Cuma terlalu manja. Kenapa kamu gak suka? Urusan sembarangan. Ternyata berhasil dapat orang bodoh. Oke, aku gendong ke kamar. Kelihatan kurus, kok berat banget? Rizky brengsek, aku olahraga tiap hari tahu nggak? Untung aku olahraga. Aku tidur di sofa saja. Rizky brengsek, pantas kau jomblo. 100, 1000, juta, juta. Yuta,
Triliun? Aduh, Bu. 3 triliun. Astaga. Tak, kau yang dapat 3 triliun ini. Jangan-jangan curi. Benar-benar. Ya Tuhan, 10 generasi pun tak dapat uang segini. Tuh lihat, uang sebanyak ini. Bu Ayu mana? Mobil Bu Ayu rusak, sedang diperbaiki. Aku telepon Bu Ayu sekarang. Aku masih tunggu taruhan 1 hari dia. Halo? 3 triliun? Oke, aku segera ke sana. Pak, tolong ke depan Mandiri Investama. Tolong cepat sedikit. Gila, sudah jam 2. Bu Ayu perbaiki mobil. Mana mungkin lama begini. Kurasa. Apa Bu Ayu ada apa-apa? Harusnya tidak. Mungkin proses servisnya ribet. Tunggu lagi. Tadi aku telepon Bu Ayu lagi, nggak diangkat. WA juga nggak dibalas. Harusnya nggak mungkin. Meski sibuk, harusnya balas pesan. Halo Ayu, kamu di mana? Mobil sudah siap. Rizky, sekarang Ayu ada di mobilku. Hendra, kau lakukan apa padanya? Bagaimana? Apalagi? Dia masih aman, cuma agak takut. Kau yang menekanku sampai begini, dikeluarkan, tak dapat kerja, istriku cerai dariku, semua ini karena kau. Hendra, semua arahkan padaku. Jangan sakiti dia. Kau mau apa? Uang? Apa lagi? Uang? Tentu saja. Kau kan jago cari uang. 300 triliun pun kau dapat. Siapkan 3 miliar untuk tebus dia. Tak berlebihan kan? Oke. 3 miliar ku seret. Jangan sakiti dia. Kalau dia terluka sedikit pun, aku janji kau bakal menanggung akibatnya. Bawa 3 miliar tunai ke tempat pembuangan timur. Ayu! Berhenti! Jangan sakiti dia! Tenang. Hendra, lepaskan dia. Rizky, kau berani juga. Berani datang sendiri. Uangnya mana? 3 miliar, tak kurang sedikit pun. Cepat lepaskan dia. Rizky, jangan urus aku. Cepat pergi. Diam kau jalan! Lempar ke sini kau dengar. Baiklah. Ini uangnya. Sekarang bisa lepaskan dia? Lepaskan dia? Kau kira aku bodoh? Lepaskan dia, aku bisa selamat. Kamu pasti sudah lapor polisi. Hendra, aku tak lapor polisi. Bawa uang pergi. Biar aku antar dia. Kau pikir aku percaya? Orang sepertimu pintar tipu. Hari ini bukan cuma uang. Kau harus bayar harganya. Hendra! Serang aku saja. Lepaskan dia. Aku jadi Sandra. Aku. Jangan. Diam, dasar jalan. Ganti denganmu. Rizky, kau sungguh setia dan peduli. Kurungkan! Rizky! Berlutut, diam! Tenang Ayu. Aku akan selamatkan. Hendra. Sudah ikat. Berlutut. Berlutut. Kamu tuli. Baik, aku lutut. Hahaha, Rizky, kamu hebat kan? Sekarang juga berlutut di depanku. Rizky, kamu tahu nggak kenapa aku benci kamu? Aku 5 tahun di sini. Dari karyawan biasa sampai jadi wakil manajer. Itu mudah. Saat kamu datang, kamu merebut sorotanku. Aku jadi minder di kantor. Lalu si brengsek Ayu memecatku. Sekarang istriku ingin cerai denganku. Kau hancurkan segalanya. Hendra, masih sempat mundur. Jangan nekat. Biar kau rasakan.
rasanya sakitku. Aku akan hancurkan yang paling berharga bagimu. Rizky, jangan urus aku. Cepat pergi. Diam! Ini semua akibat perbuatanmu. Tunggu saja hukuman di penjara. Aku mati, kamu ikut mati. Kamu ikut mati, brengsek. Hendra si pelit. Di kantor, seharusnya aku habisi kamu. Rizky! 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 Rizky, jangan! Rizky, bangunlah! Aku akan lindungimu. Jangan pergi dariku. Rizky! Rizky, kamu masih ingat waktu kamu add WA aku? Waktu kamu bercanda gitu, aku beneran marah. Baru tahu nanti, itu tipuan Hendra. Waktu kecil kamu tolong aku, tahan anjing galak itu. Aku selalu mau balas budi. Lalu perlahan, ketika aku mengenalmu, aku malah jatuh hati. Jadi, bangunlah, ya. Aku tak bisa kehilanganmu. Aku susah payah temukan kamu. Cepat bangun. Kantorku, kuberikan padamu, ya. Kau mau saham apa, kau beli saja. Cepat bangun. Ide bagus. Aku juga ikut taruhan. Ada yang sakit? Semalam gak bisa tidur. Maaf buatmu cemas. Aku tak apa. Kau tahu nggak? Kata dokter kondisimu kritis. Aku hampir mati takut. Tak apa. Jangan cemas. Aku cari dokter. Tak usah cari dokter. Kau bisa obati. Aku obati gimana? Iya. Kau bisa obati